Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini cerita para sufi ya, sebagai tamsil. Ceritanya bahwa di zaman Nabiullah, ada seorang yang sejak kecilnya tidak pernah berbuat baik. Dia seorang penjahat kambuhan ya. Dia mencuri, merampok, apa saja dilakukannya. Dia sadar kambuh lagi, demikianlah. Tapi si penjahat ini eh, terkesan ya, sempat terkesan dengan cerita Nabiullah. Nabi bercerita ada seorang dermawan yang ya nyeleneh ya, nyeleneh artinya bahwa tidak biasa. Dia seorang dermawan kalau ingin memberikan sesuatu, dia niat dari malam ya. Malam pertama saya akan memberikan sodakoh kepada para penjahat katanya. Lalu dia besoknya datang satu-satu didatangi si penjahat ini dan diberilah sedekah. Nah, masyarakat akhirnya eh, tahu ya, ini aneh nih. Ada seorang penjahat diberi sedekah katanya. Akhirnya kan cerita itu terus berkembang. Besoknya si Darmawan itu memang berniat malamnya ingin memberikan sedekah kepada para pelacur. Nah, dia datang satu persatu para pelacur diberikan sedekah. Nah, ceritanya kan makin viral ya di masyarakat. Jadi heboh gitu ya. Dermawan ini aneh. Tidak lama kemudian dia datang satu persatu ke orang yang kaya raya. Diberilah sedekah satu persatu. Nah, kehebohannya memang tidak berhenti di sana ya. Nah, kata Nabi Allah, terpujilah orang kaya ini katanya. Kelak di hari kemudian eh, sodakohnya itu akan diterima. Mengapa demikian? Karena eh, Nabi Allah tahu ketika memberikan sodakoh kepada para penjahat ini, termasuk si kambuhan ini kebagiannya, kelak eh, karena dia berharap orang yang jahat ini ya kembali sadar dan menempuh jalan yang baik. Nah, ketika memberikan sedekah kepada pelacur karena dia berharap bahwa pelacur itu kembali ke jalan benar dan menjadi orang soleh. Dan ketika sedekah kepada orang yang kaya, insya Allah orang kaya itu akan menduplikasi memberikan sebagian hartanya kepada orang banyak, terutama fakir miskin. Nah, karena cerita ini terngiang oleh dia ya. Nah, pada suatu saat Nabi Allah juga bersabda bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang ketika masih haram, ia akan memperolehnya sesudah menjadi halal. Nah, kalimat ini terngiang ya di otak si penjahat ini. Nah, tetap aja walaupun sering datang ke majelis si penjahat ini, tetap aja ya suatu saat menyantroni seorang rumah janda kaya, mencokai jendelanya dan masuk menyelinap. Dan dia melihat barang-barang yang berharga, ada perhiasan-perhiasan. Ketika mau diambil dia teringat perkataan Nabi Allah, maka tidak jadi mengambilnya. Kemudian ada makanan yang enak-enak nih. Pas mau dimakan, dia ingat sabda Rasulullah. Barang siapa yang meninggalkannya ketika haram, akan memperolehnya ketika halal. Nah, pas dia mau loncat keluar, melihat pintu kamar agak terbuka, melihat janda yang cantik itu.
Nah, ketika nafsu birahinya dia, bangkit akan, memperkosa, si wanita ini, dia ingat perkataan Nabi Allah, "Barang siapa yang meninggalkan ketika haram akan memperoleh ketika halal." Akhirnya dia nggak jadi. Nah, subuhnya dia datang ke majelis, Rasulullah. Dia tentunya minder ya, penjahat ya. Dia akhirnya menjauhkan diri di sudut masjid ya. Nah, sesudah Rasulullah, menyampaikan, dakwahnya, datanglah seorang wanita cantik. Dia kaget, ternyata, janda muda yang, malam akan gasak oleh, dia, akan dirampok gitu ya. Nah, janda ini berkata kepada Rasulullah katanya ya, "Saya itu khawatir malam kayaknya ada penjahat yang masuk, buktinya jendela rusak ya. Saya takut ya Rasulullah." Rasulullah kaget, "Takut kenapa?" "Ya," katanya, "saya ini kan, seorang yang, tidak punya suami." "Kemana suamimu?" "Ya sudah meninggal ya Rasulullah." "Jadi kamu datang ke sini ingin menikah lagi?" Dia mengangguk ya, mengangguk. Maka Nabi Allah, mengumumkan siapa yang, ingin, menikah katanya, yang belum punya istri atau yang sedang tidak punya istri, ayolah siapa yang mau. Akhirnya pilihan jatuh ke si penjahat kambuhan ini. Dipanggilnya si penjahat kambuhan ini, "Ke sini kamu," katanya, "kamu mau nggak menikah dengan, seorang janda ini?" "Mau ya Rasul." "Iya mau atuh masa enggak." Wong dia, nggak pernah diterima jadi menantu sama siapapun karena, dia terkena penjahat ya. Akhirnya menikahlah dia, ya. Dan terbukti perkataan Nabi Allah, dia memperoleh, sesuatu sesudah halal karena meninggalkan sesuatu ketika haram. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.